wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada pagi hari ini saya masih memantau dari channel Fatimah Sadia ya, apakah dia sudah move on betulan atau tidak ya. Dan ternyata dia betul-betul sudah move on. Di sini ya nggak perlu emosi kalau kita disalahpahami, kalau kitab kita disalahpahami. Di sini berarti dia menerima adanya sebuah debatable ya. Kalau ada yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat bisa ditanyakan dalam Alkitab gitu ya. Sekarang bagus ya. Dan di sini pun ada teman baru ya, bahwa dia ternyata itu pintar menyanyi. Saya analisis suaranya dari mulai birama. Birama berarti ketepatan ketukan ya. Kemudian iramanya bagus. Jadi dia ada juga bakat jadi seorang tadi di samping evangelis juga seorang penyanyi rohani atau mungkin cover lagu rohani. Ini bagus, bisa berkompilasi dengan si Fadil Hafiz yang telah memberi rekomendasi untuk tidak membahas Quran, tidak membahas hadis lagi kalau memang minim pengetahuan itu ya. Jadi di sini saran saya pertama-tama Fatimah Sadia itu bisa sebagai evangelis saja. Mengaku sebagai murtadin kah atau tidak sebagai murtadin? Jujur. Kenapa demikian? Karena saya akui memang kultur dalam Kristen tidak bisa menerima seorang evangelis tanpa sekolah pastoral atau sekolah kependetaan atau teologi. Tetapi kalau menjadi seorang yang murtad itu bisa ya langsung menjadi seorang pendeta atau ajun pendeta atau pendeta muda ya, sebagaimana si Sepudin Ibrahim kan dari pendeta muda targetnya sekian ratus orang dibaptis lalu menjadi pendeta dan bergaji sekian belas juta atau gimana nggak tahu ya. Atau tadi saya bilang menjadi evangelis di dunia maya. Ulang lagi ya, menjadi evangelis penginjil di dunia maya tidak perlu pendidikan pastoral. Contoh sang debaters. Sang debater itu lulusan teknik loh, teknik elektro dari Ahmad Dahlan ya, Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dia lulusan teknik elektro, lulusan Ahmad Dahlan. Bisa jadi evangelis bisa dan bagus, banyak followersnya. Nah artinya gini, kalau Fatimah Sadia mau jadi evangelis nggak masalah tanpa harus mengaku-ngaku sebagai murtadin kalau memang bukan murtadin, supaya kita lepas dari dosa Alkitab kan ada kan 10 perintah Musa. Terakhir adalah jangan bersaksi palsu. Itu ya, jangan bersaksi palsu. Itu 10 perintah Musa, Mbak. Kalau Anda ngaku udahlah saya sebenarnya bukan seorang murtadin. Nah, bagus. Tapi kalau ngaku-ngaku murtadin dan faktanya bukan murtadin, Anda sudah menyalahi satu daripada 10 perintah Musa. Itu apa? Jangan menjadi saksi palsu. Itu pertama. Kedua, kalau Anda menjadi evangelis dan di dunia maya, orang tidak akan nuntut apakah Anda sekolah pastoral apa tidak. Kalau itu dipertanyakan, tanyakan juga sang debater. Apakah sang debater punya pendidikan pastoral? Enggak. Jadi saya di sini melihat bahwa prospeksi Fatimah Sadia ya, Mbak Fatimah, Anda bisa jadi seorang evangelis tok di dunia maya. Enggak apa-apa. Dan menjadi seorang penyanyi cover rohani karena suaranya bagus ya. Saya sudah coba analisis lagunya bagus ya. Dan gagal menjadi jualan kue atau apem ya, nggak usah ya. Dan saya udah analisis nih ya, analisis daripada social bread, ternyata dia menyampaikan hanya sekedar cukup evangelis tanpa harus menghantam-hantam Quran hadis, tidak kalah hebatnya dengan cara dia menjelek-jelekan Islam. Jadi sudah analisis ya, dalam 2 hari ini ternyata views dia bagus. Jadi dia bagus, penginjilan diselingi dengan cover rohani nggak apa ya. Oke, coba sini bagaimana Fatimah Sadia sudah move on, sudah berubah. Next. Dari apa, lalu aturan pakainya, terus apa namanya, itu nanti efek sampingnya apa, begitu ya, seharusnya seperti itu. Tapi oke, entahlah ya. Kalau menurut saya, Alkitab, kalau seandainya dibahas ya teman-teman ya, Alkitab itu mau disalahpahami, mau di apa namanya beda, apa namanya di kadang-kadang ya mereka ada orang yang misalnya nggak setuju dengan kitab kita gitu ya, nyolot misalkan. Terus, oh, gue nggak suka dengan kitab lu tuh kitab porno misalkan. Kitab lu tuh kitab yang nggak bermanfaat untuk zaman sekarang misalkan. Ya it's okay, nggak masalah, itu kan pendapatmu gitu loh. Tetapi namanya kitab yang harus diyakini orang itu harus terbuka, harus aware gitu loh teman-teman, ya nggak sih? Nah jadi tapi pesan saya, makanya saya membuat tema pada hari ini, nggak perlu emosi kalau kitabmu disalahpahami guys, ya. Enjoy aja Cin, gitu. Ya, enjoy aja, ya. Jadi nggak perlu kita baperan, gitu ya. Karena kalau bicara tentang masalah yang terjadi sekarang-sekarang ini, gitu ya, itu akan tubruk-tubrukan, tampar-tamparan, gitu ya. Nggak selesai-selesai, ya nggak sih? Jadi menurut saya sekarang
Oke, kamu mau mau mencoba untuk mengatakan bahwa kitab saya tidak baik di sisi ini. Nah, tugas saya sebagai orang yang meyakini kitab sekarang, saya lebih baik mengcounter ya kitab yang saya yakini sekarang dengan pemahaman-pemahaman sesuai cara pandang kitab saya, kan gitu ya. Nah, itu bagus ya. Itu Bu, prinsip apologetika itu pasif. Jadi dia sifatnya responsif atau menjawab ya. Jadi bisa sifatnya menjawab atau apa gitu ya. Responsif pada orang yang menjelek-jelekan kitab kita, kita balas, kita berikan jawaban gitu. Responsif itu namanya apologetika. Apologetika berarti kan membela keimanan apabila terjadi suara-suara sumbang tentang Alkitab kita. Begitupun Islam. Islam akan menjawab apa-apa yang mungkin menuduh miring dengan Islam. Dan itu adalah kerja yang hebat, kerja jihad ya. Karena dalam hadis dikatakan afdhalul jihadu kalimatul haqq. Ya, sebaik-baik jihad itulah menyampaikan kalimat yang benar gitu loh, di depan orang zalim. Orang zalim itu apa? Orang yang tadi tidak memposisikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Islam bagus, unggul, tinggi, lalu dijelek-jelekan, difitnah-fitnah, itu begitu. Jadi itulah kerja apologetika gitu ya. Demikian, bagus. Next. Jadi kitab saya tidak bisa dipahami, tidak bisa mengikuti cara pandang orang yang tidak pernah tahu namanya kitab kita, kan gitu ya. Nah, sebenarnya begitu saja sih, clear gitu loh. Maksudnya lebih lebih apa namanya? Itu lebih lebih fair gitu loh. Ya, jadi mungkin mungkin kayak misalnya kayak channel channel saya ya, guys. Channel saya itu selalu membuat apa namanya? Tema yang selalu membuat temanya itu gini, Murtadin menjawab misalkan, atau mungkin Alkitab menjawab ya, atau mungkin pribadi saya Fatimah menjawab misalkan. Nah, itu kan lebih bagus ya nggak sih? Nggak perlu mesti pakai ngancem-ngancem, nggak mesti perlu teriak-teriak, marah-marah, beludak segala. Aduh ya ampun. Kalau kita urusan mau melapor ya guys, menurut saya itu nggak bijak ya. Jadi masing-masing sambil berkaca saja, ya nggak sih? Sekarang gini saja, saya ada di tahun berapa sih di media ini? Di tahun 2020 kan teman-teman ya. Nah sekarang 2021 pun itu masih belum selesai, ya kan? 2020 pun saya di pertengahan tahun teman-teman, ya nggak sih? Nah sekarang saya mau tanya, masalah tentang orang yang selalu mengobok-obok kitab kita itu dari kapan? Dari sejak kapan teman-teman? Nah, kalau ada video yang selalu Ini perlu Ibu ketahui ya, saya pun dapat komen dari si sang debaters. Kenapa sih Muslim tuh mengobok-obok Alkitab kami? Saya tanya juga sama si sang debater. Coba kamu lihat channelnya Christian Prince di Amerika. Sejak kapan dia ngobok-ngobok Al-Quran? Apalagi sebelumnya, siapa tuh Botros itu kan, Zakaria Botros ngobok-ngobok Quran, ngobok-ngobok hadis. Diterusin lagi dengan si Christian Prince ngobok-ngobok Quran, ngobok-ngobok hadis. Sebenarnya berasal dari sana Bu, dari si Zakaria Botros sehingga dia menjadi nomor satu musuh waktu itu Islam. Diterusin dengan Christian Prince dan sekarang diterusin lagi sama si Sofiatul. Jadi kalau lihat awal mula-mula ngobok-ngobok dari sana dulu sebenarnya, baru Islam itu merespon. Itu kenapa saya juga dulu pernah membuat Muslim menjawab. Jadi seperti merespon apa-apa yang jelek daripada si Christian Prince diluruskan. Itu kan pandangan yang zalim. Kita perlu tabayana meluruskannya, demikian ya Bu ya. Next. beredar di mana-mana ya, kita melihat bahwa mereka menyalahpahami Alkitab. Nah, tugas kita mengcounter. Nah, terkadang-kadang kita juga membalikkan kan gitu ya. Membalikkan ini loh, lo nggak usah nyolok-nyolok mata gua. Ya, lihat mata lo, kan gitu. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau melihat selumbar di balok apa namanya selumbar di matamu, sedangkan di matamu sendiri ada balok besar. Itu artinya Nah, ini juga contoh ya, contoh Luis Prasetyo. Luis Prasetyo membongkar-bongkar kayak nama bohong. Siapa lagi membongkar-bongkar si siapa? Si Godian bohong. Ternyata kalau saya masuk ke Facebook ya, saya masuk Facebooknya si Luis Prasetyo, dia pun bohong. Dia mengaku tinggal di New York. Dia punya Facebook 3 atau 4 ya. Tinggal di Batam, tinggal di Manado, tinggal di Jawa. Ya, ada juga satu lagi tuh, tinggal di New York. Itu pun kebohongan publik juga, nggak boleh tuh. Jadi seperti itu membongkar-bongkar orang, dia sendiri suka di dalam Facebooknya ya. Silakan ya, klik aja Facebook tag banyak itu. Ada Luis Prasetyo, ada lagi Luis apa ya, Luis Budi Prasetyo, itu sama aja gitu. Ya demikian ya, next ya.
peribahasa yang diungkapkan Yesus mengenai tentang kesalahan yang dimiliki oleh setiap orang, yang jangan selalu keburu-buru menghakimi orang dan menunjuk-nunjuk orang, tetapi dirinya lebih parah. Itu loh maksudnya. Ya gitu ya guys. Oke guys, jadi ada request dari teman-teman bahwa untuk membuat suasana ini lebih soft, membuat suasana ini lebih enjoy gitu ya teman-teman ya. Katanya saya lebih baik untuk coba puji-pujian gitu ya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, aku punya satu lagu yang lagunya sih pendek tapi aku suka banget. Ya mudah-mudahan kalian juga boleh boleh menikmati ya, sekiranya pujian yang saya sampaikan itu bisa membawa hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Oke, sekian ya. Jadi ini sudah dari analisis suara ini udah bagus ya. Ya kita terlepas dari suara itu lagu rohani ya. Kualitas suaranya bagus, biramanya lumayan, iramanya mantap, kemudian gayanya ada, kemudian variasinya ada gitu loh. Variasinya ada. Ini ibu ini berarti memiliki bakat bu, memiliki bakat untuk menyanyikan lagu rohani dan cover. Jadi saya sarankan ibu tidak usah ngaku-ngaku murtadin lagi. Kalau memang bukan murtadin, jadilah evangelis ya. Siapa gitu. Evangelis apa? Kenapa? Untuk menjadi seorang evangelis di dunia maya tidak perlu ngaku murtadin, cukup, dan tidak perlu sekolah Alkitabiah karena sesang debater pun tidak menggunakan dan tidak pernah sekolah Alkitab, dia malah teknik elektro gitu ya di Jawa ya, di Muhammadiyah gitu ya. Oke. Kedua, ibu gitu bagus sih ya berkolaborasi dengan si Fajr Hafiz untuk membuat cover lagu atau bahkan menciptakan lagu rohani. Konsentrasi aja pada apologetika yang sifatnya pasif, menjawab kalau ada hal-hal yang jelek kepada Alkitab, jawab saja. Selingi dan lagu-lagu atau membuat cover lagu, dan bisa berkolaborasi dengan Ibu Fajr Hafiz ya, daripada mungkin sifatnya menggempur-gempur Islam yang sifatnya mungkin sedikit nyerempet-nyerempet gitu ya kepada hukum-hukum IT ya, hukum IT atau hukum penistaan ya, sekali bagus begitu ya. Dan saya analisis di sini ya, ibu kalau saya analisis ibu kan mulai ngomong masalah evangelis khusus ya, tidak menjelek-jelekan Islam itu sejak tanggal 30. Di tanggal 30 ibu viewsnya bagus 10.000. Nah kemarin 13.000, berarti apa, ibu membahas Alkitab malah view-nya lebih tinggi daripada kalau ibu menjelek-jelekan Islam. Lihat nih, ibu di sini kontradiksi sama Islam, cuma dapat 1.000, 2.000 per hari. Sekarang ibu berapa nih ngomong masalah Injil saja, diselingi lagu-lagu, lumayan 10.000, 13.000. Berarti apa? Artinya ibu tidak kalah hebat kalau hanya konsentrasi daripada membicarakan Alkitab, apologetika yang sifatnya pasif dan diselingi lagu-lagu bagus ya, daripada kita nyerempet-nyerempet dengan resiko yang besar. Sekali demikian saja ya. Dan sini ibu berarti tidak perlu lagi nanti merambah bisnis lain, misalkan jualan kue nggak perlu. Jualan kue apem apalagi dengan jualan harganya 40 juta nggak perlu ya. Oke, di sini ya saya pernah memberikan semacam, jangan-jangan si Fatimah ini nanti jualan apem kalau dia sampai dipecat sama Paul Jeng ya. Jualan kue, maksudnya kue bukan apem ya, kue, tapi apem diantaranya adalah bagian daripada kue. Next, kalau mereka mau jualan kue kayak gini silakan ya. Ini apakah dia jualan kue ini? Ini Fatimah Sadia, ini Fadilah Hafiz. Kita dengar dulu bagaimana ya, lucu nih. Ning, kau mau kemana? Inilah mau jualan kue. Kok tumben kau jualan kue? Jadi selama ini kau kira aku ngikis Monas? Kau pun ada pertanyaan kau. Sana luan, sana luan. Ya jualan kue lah aku. Apa rupanya itu yang kau jual? Macam-macam lah, ada lingge, semen, sekop, martil, paku payung pun ada. Ya demikian itu jualan kue. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian saya sekali itu ya sebuah analisis saya. Jadi kesimpulannya Fatimah Sadia cukup berapologetika saja yang sifatnya pasif, menjawab kalau ada hal-hal miring berhubungan dengan Alkitab Anda. Tidak perlu mengaku murtadin kalau memang bukan murtadin, karena itu adalah menyalahi 10 perintah Musa, yaitu janganlah kamu bersaksi palsu.
Dan untuk menjadi seorang evangelis, ibu tidak perlu ngaku-ngaku murtad. Kalau itu evangelisnya bukan di gereja ya, tapi di dunia maya. Kenapa? Sang debater pun seorang evangelis, dan dia tidak pernah sekolah apologetika, tidak pernah sekolah Alkitab, tidak pernah menjadi sekolah pastoral atau teologika. Nggak perlu, oke? Dan ibu bagus ya untuk membuat cover lagu. Ini berarti penghasilan ibu ada lagi nih, kan gitu demikian, atau ladang penghasilan ibu ada, dan bagus suaranya. Jadi tanpa harus menabrak-nabrak Islam ya. Sekira demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.